Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pengertian jurnalistik atau jurnalisme. Pertama-tama, kita harus menyamakan dulu antara jurnalistik dengan jurnalisme. Jurnalistik dengan jurnalisme itu maknanya artinya sama, hanya beda istilah. Yang satu jurnalistik, yang satu jurnalisme. Jurnalistik itu dari bahasa Belanda, jurnalistiek bahasa Belanda. Jurnalisme dari bahasa Inggris, dari journalism. Jadi jurnalistik dengan jurnalisme itu pengertiannya sama. Sehingga kalau kita mengetik kata jurnalisme atau jurnalistik di Google misalnya, maka yang keluar adalah istilah yang sama. Jadi semakna, cuma beda ujungnya aja. Jurnalistik sama jurnalisme. Jadi isme di sana bukan pemahaman, bukan sosialisme, komunisme, kapitalisme, bukan itu. Jadi isme di sana memang bagian dari istilah, sudah integral dengan istilah jurnalism atau jurnalistik dalam bahasa Belanda. Nah, jurnalistik itu secara bahasa dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan sebagai kewartawanan. Hal ihwal kewartawanan. Jadi apapun yang terkait dengan kewartawanan itulah jurnalistik, itu secara bahasa. Baik, pengertian praktis dan dalam tanda petik ilmiahnya, jurnalistik itu adalah dan publikasi berita melalui media massa. Saya ulang ya. Jurnalistik itu adalah produksi dan publikasi berita melalui media massa. Ada kata produksi, ada kata publikasi, ada kata berita, ada media. Jadi 4 istilah ini kita akan bahas secara ringkas dan ini mengarah kepada pemahaman yang relatif menyeluruh tentang jurnalistik. Saya ulang, produksi, publikasi, berita, media. Itulah jurnalistik. Produksi. Produksi ini adalah proses pemberitaan. Dalam bahasa Inggris disebut news processing, proses pemberitaan. Jadi aktivitas proses pemberitaan itulah jurnalisme atau jurnalistik, meliputi yang pertama ada news planning. Perencanaan berita dilakukan melalui rapat redaksi atau rapat proyeksi, rapat perencanaan. Siapa yang mau diwawancara, tema yang diangkat apa, isu yang diekspos apa, yang jadi headline apa, yang akan diwawancara siapa. Si wartawan A ngeliput kemana, wartawan B ngeliput kemana dan sebagainya. Itu news planning. Setelah perencanaan pemberitaan dilakukan, yang kedua ada news hunting atau news gathering. Peliputan berita, pengumpulan data dan fakta. Hunting itu berburu, artinya berburu bahan berita, berburu narasumber, berburu kejadian, nyari peristiwa. Hunting atau gathering, mengumpulkan data atau fakta sebuah kejadian. Nah, dalam news gathering ini berlaku yang namanya teknik reportase. Teknik reportase ada 3. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Wartawan ngeliput langsung ke lapangan, observasi. Jadi pengamatan langsung, ada peristiwa, datang ke lokasi, di sana mengumpulkan bahan, juga memerlukan wawancara. Dan yang ketiga, riset data, semacam studi literatur. Jadi 3 teknik reportase, wawancara, observasi, dan riset data atau studi literatur. Nah, setelah news planning, news gathering, garis miring news hunting, maka proses berikutnya adalah news writing, penulisan berita. Nah, penulisan berita dilakukan oleh wartawan. Wartawan tugasnya nulis berita, reporter nulis, langsung serahkan ke redaktur, serahkan ke redaksi, karena ada tahap berikutnya, proses pemberitaan berikutnya, yaitu yang keempat, news editing, proses penyuntingan. Jadi berita-berita yang ditulis oleh wartawan itu diedit dulu lah. Editing itu meliputi redaksi dan substansi. Redaksional tata bahasa. Jangan sampai salah ketik, istilahnya sudah benar, penulisannya sudah benar. Kemudian yang kedua, substansi isinya. Benar nggak ini jabatannya ini? Benar nggak dia usianya segini? Benar nggak namanya ini? Benar nggak nama lembaganya ini? Benar nggak istilahnya ini? Dan sebagainya. Jadi itu editing. Makanya editor harus seorang wartawan senior, wartawan yang sudah berpengalaman dan paham betul apa yang dieditnya, berita yang disuntingnya.
karena dia harus meluruskan yang salah, mengoreksi yang salah, maksudnya salah ketik maupun terutama salah isi substansinya. Jadi news editing dilakukan oleh editor atau redaktur. Nah, setelah diedit, maka langkah berikutnya adalah publishing, dipublikasikan, disiarkan di radio, televisi, atau dimuat di media cetak. Nah, untuk media cetak seperti koran atau majalah, ada satu proses lagi sebelum publishing, yaitu layouting. Di layout, di setting di dalam software, bisa dari Corel, bisa Quark Express dan sebagainya, kemudian masuk ke percetakan, baru disebarkan, dan itu terjadi publikasi. Itu dia proses produksi berita. News planning, news hunting atau news gathering, news writing, news editing, dan publishing. Itu produksi berita, dan itu termasuk jurnalistik, atau itu ruang lingkup jurnalistik. Sekarang publikasi. Tadi kan definisi jurnalistik, produksi dan publikasi berita melalui media. Produksi tadi sudah kita bahas. Nah, publikasi. Nah, publikasinya di mana? Di media. Medianya apa? Medianya ada 3. Ada 3 jenis media. Yang pertama media cetak, koran, majalah, itu media cetak. Media elektronik atau media penyiaran, radio, televisi, itu media penyiaran atau media elektronik. Yang ketiga, media siber atau media cyber media, yaitu media online, situs berita atau news portal berita. Jadi, nah sekarang ini eranya situs berita, eranya media online. Contohnya Detikcom, Republika.co.id, Liputan6.com dan sebagainya. Itu situs-situs berita. Jadi proses publikasi berita tergantung medianya. Cara publikasinya juga beda ya. Kalau di media online kan uploading atau posting. Di media penyiaran itu kan broadcasting, menyiarkan. Di media cetak ya di layout, printing, melalui layouting and printing baru disebarkan. Itu proses publikasi berita. Produksi sudah, publikasi sudah, sekarang berita yang ketiga. Ya, dalam pengertian jurnalistik kan ada 4 tadi ya, produksi, publikasi, berita, media. Sekarang berita. Berita itu apa? Berita itu adalah laporan peristiwa. Ada peristiwa dilaporkan oleh wartawan. Diliput lalu dilaporkan oleh wartawan. Ada peristiwa kebakaran, peristiwa bencana, peristiwa pemukulan, kriminalitas, apalagi ya, macam-macam ya. Ada seminar, ada pelantikan, ada pernyataan, ada peresmian, ada kebijakan baru. Itu peristiwa. Dan peristiwa itu dilaporkan oleh wartawan. Dalam menulis berita, wartawan tidak boleh beropini. Dalam menulis berita, wartawan tidak boleh beropini. Itu kode etiknya. Dalam sebuah literatur jurnalistik disebutkan, forget you have an opinion. Lupakan Anda punya opini, karena tugas Anda bukan beropini, tugas Anda hanya melaporkan. Jadi wartawan nggak boleh beropini, nggak boleh menggiring pembaca ke arah tertentu juga nggak boleh. Ya, secara halus mah boleh lah ya, tapi beropini nggak boleh. Mencampurkan fakta dan opini itu nggak boleh dalam kode etik jurnalistik. Kalau wartawan mau beropini, maka dia harus membuat tulisan lain yang namanya artikel. Jadi ada lahannya. Ini tidak berarti wartawan dilarang beropini. Boleh beropini, tapi bukan di berita. Aturannya begini. Bukan di berita, tapi dia nulis artikel. Di sanalah dia mengeluarkan opini. Nah, dalam penulisan berita tidak boleh beropini. Itu sebetulnya untuk keselamatan wartawan sendiri. Ada peristiwa, laporkan saja, yang menilai biar pembaca saja. Jangan Anda, jangan wartawan. Kalau wartawan menilai sebuah peristiwa, itu bahaya. Ya bahaya. Ya ada orang marah, ya Anda yang kena. Gitu ya. Jadi kode etik itu untuk keamanan, kepentingan wartawan juga. Nah, setelah berita, kemudian ada produk-produk lain. Produk jurnalistik itu ada 3. Yang pertama dan utama adalah berita. Nah, dari berita ini, ketika berita itu dianalisis, berita itu diulas, dibahas, jadilah dia views, jadilah artikel, pandangan, jadilah artikel opini, tulisan berisi opini. Nah, tulisan opini ini macam-macam. Ada namanya tajuk rencana atau editorial. Ada artikel opini yang ditulis oleh siapa saja. Kalau editorial tadi, tajuk rencana ditulis oleh pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, atau redaktur senior di sebuah media. Karena itu pendapat
dari media. Editorial itu pendapat media massa tentang satu isu atau masalah. Ada juga kolom. Kalau kolom adalah tulisan pendek ditulis oleh pakar, itu namanya kolom. Jadi kolumnis. Ya, pakar di bidang tertentu. Orang yang ahli di bidang tertentu nulis di koran, di majalah atau di media, biasanya singkat saja dia bahas satu topik dengan gaya dia, gaya bertutur, gaya bebas, pokoknya itulah kolom. Isinya pendapat kolumnis. Nah, kolumnis ini seorang pakar, seorang ahli di bidangnya. Bisa ahli bidang pendidikan, ahli IT, ahli ahli gempa, ahli bencana, ahli pandemi, ya, dan sebagainya. Kemudian setelah berita turun jadi artikel, ada lagi turunan berikutnya yaitu feature. Jadi saya ulang, produk jurnalistik atau karya jurnalistik itu ada 3, berita, views, artikel, dan yang ketiga feature. Nah, feature ini adalah karangan khas disebutnya. Kenapa disebut khas? Karena feature ini pengertian asalnya adalah sebuah peristiwa dituturkan dengan gaya sastra, gaya cerpen, gaya novel. Jadi diceritakan dengan gaya novel, gaya mendongeng, storytelling. Jadi ada sentuhan sastra dalam pemberitaannya, dalam penuturannya. Sehingga menggunakan bahasanya juga bahasa indah, ya, macam cerpen atau novel. Nah, itu feature. Jadi ketika ada sebuah tulisan disebut berita bukan, disebut artikel bukan, itu feature. Nah, itu feature yang pertama. Pengertian awal feature itu. Jadi tulisan jurnalistik bergaya sastra, bertutur dengan gaya sastra. Kalau cerpen atau novel mah bohongan, karangan, namanya juga disebutnya pengarang kan. Cerpenis, novelis itu kan pengarang, dia ngarang, imajinasi. Nah, kalau feature ini beneran, peristiwanya beneran, jadi cerita nyata, karena hakikat jurnalistik itu adalah melaporkan fakta, melaporkan data, peristiwa yang terjadi, nggak boleh berbohong. Nah, feature ini juga macam-macam, ada yang namanya feature human interest. Feature human interest itu adalah tulisan feature yang menyentuh kemanusiaan, sisi kemanusiaan, menyedihkan, mengharukan, membangkitkan amarah, itu feature. Ada juga feature how to do it feature tips, how to do it feature, cara, tutorial, ya, cara mengatasi, tips mendapatkan cara, itu namanya feature. Karena memadukan antara fakta dengan opini penulisnya. Ya, ketika seorang penulis bikin tips, dia akan beropini tentang cara melakukan sesuatu. Tapi itu fakta, maka disebut feature, bukan berita, bukan artikel. Ada lagi feature biografi, sosok. Anda mengenalkan seorang tokoh, seorang selebritas, seorang selebgram, seorang public figure, ringkas maupun lengkap, itu adalah feature, tulisan feature. Karena ketika kita menceritakan seseorang, membuat biografi, maka ada keterlibatan opini di sana, ya, penilaian kita. Bahwa dia humoris, itu kan penilaian penulis. Bahwa dia orang rajin, penilaian dari penulis berdasarkan fakta tentu saja. Nah, itu dia pengertian jurnalistik. Kita sudah bahas produksi, publikasi, media, dan berita. Jadi saya ulang, jurnalistik adalah proses produksi dan publikasi berita melalui media massa. Yang dimaksud media massa ada media elektronik, ada media cetak, ada media online. Satu hal lagi, yang dimaksud media massa dalam hukum Indonesia bahkan mungkin internasional adalah media yang berbadan hukum. Media yang didirikan oleh sebuah perusahaan pers. Itu aturan di kita, Dewan Pers hanya mengakui sebuah media sebagai media pers, sebagai media resmi kalau media tersebut didirikan oleh lembaga perusahaan pers, badan hukumnya PT, kemudian bidang usahanya bergerak di bidang pers. Sehingga karena di perusahaan ya tentu ada komisaris, ada direktur, ada dan sebagainya, ya ada sistem penggajian, ada karyawan dan sebagainya. Nah, kalau media didirikan oleh kelompok namanya komunitas. Media yang didirikan dan dikelola oleh perorangan itu namanya blog atau website pribadi. Media yang diterbitkan oleh sebuah lembaga, ya media lembaga, media internal. Ini masuknya ke ranah public relation, ranah humas. Demikian pengertian jurnalistik. Mudah-mudahan kita paham dan mengerti apa itu jurnalistik. Saya Romel Thea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.